Ada berita yang sangat memprihatinkan hari ini. Seorang anak masuk rumah sakit keracunan karena minum pembersih lantai. Hal itu disebabkan karena kekecewaannya orang tuanya tidak meneruskan pendidikannya di tingkat SMA karena faktor biaya. Terus ini, awas sekolahnya pacaran. Jangan bawa motor kalau belum waktunya. Ya kan? Udah dikasih disiplin nggak? Di rumahnya jam 9. Jam 8 diambil HP-nya. Jam 8 diambil HP-nya. Terus Bocah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Unur di Mipmop Channel. Di video kesempatan kali ini seperti biasa kita bikin video reaction lagi. Yang mana video reaction ini itu tentang KDM Kang Deddy Mulyadi yang kerap disebut dengan Bapak Aing Gubernur Jawa Barat gitu loh. Dan di video kali ini itu KDM menegaskan bahwa sekarang itu PR ditiadakan diganti dengan kegiatan rumah. Contohnya membantu orang tua, terus habis itu kerjaan rumah gitulah pokoknya, dan PR nggak ada. Terus tugas dari sekolahan atau yang dimaksud PR itu tadi di rumah nggak dikerjakan gitu loh, nggak ada. Dan bukannya ditiadakan tapi diganti gitu loh dengan kegiatan yang ada di rumah, contohnya seperti bantu-bantu orang tua itu tadi. Dan ini di video kesempatan kali ini juga KDM ke mengunjungi SMK gitu loh, salah satu SMK untuk itu baru penerimaan siswa baru, dan KDM di situ juga memberi arahan gak boleh bawa motor dan juga harus jalan kaki dan berangkat jam 6:30 gitu loh, karena di daerah situ juga panas banget. Terus yang ketiga ini KDM tentang anak yang kemarin habis tawuran juga udah selesai, dan untuk penerapan jam malam juga ini ada di video ini. Langsung aja kita ke videonya guys. ada berita yang sangat memprihatinkan hari ini. Seorang anak masuk rumah sakit keracunan karena minum pembersih lantai. Hal itu disebabkan karena kekecewaannya orang tuanya tidak meneruskan pendidikannya di tingkat SMA karena faktor biaya. Ceritanya begini, dia lulusan dari Sanawiyah, dia dulu dipesantrenkan oleh orang tuanya. Kemudian dia meneruskan ke SMA Tengah Tani Kota Cirebon. Tetapi karena ketidakmampuan orang tuanya membelikan baju seragam, akhirnya dia menggunakan seragam Sanawiyah, badge-nya yang diganti seragam SMA Tengah Tani. Dan kemudian dia hanya bisa sekolah selama 1 semester. Berarti peristiwanya terjadi berhenti sekolahnya pada tahun 2024, bulan Desember 2024. Kemudian tahun ini dia ingin meneruskan sekolah lagi. Tetapi orang tuanya berkeberatan dia meneruskan sekolah lagi karena ketidakmampuan ekonomi. Kalau sekolahnya sudah tidak bayar, tetapi dia berat untuk beli seragam, beli buku dan sejenisnya. Kemudian saya tadi sudah menyuruh ajudan saya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan bertemu dengan anak yang mengalami keracunan pembersih lantai. Pertama, rumah sakitnya sudah saya selesaikan seluruh biayanya. Yang kedua, mulai besok anak itu menjadi anak asuh saya dan berhak untuk sekolah di sekolah negeri. Tentunya masuk sekolah negerinya sesuai dengan prosedur, karena setiap orang harus diperlakukan sama. Tapi saya bertanggung jawab terhadap pendidikannya sampai tamat SMA. Kalau punya kemampuan, dia pinter, bisa terus meneruskan di perguruan tinggi. Itulah langkah-langkah yang diambil. Semoga peristiwa serupa tidak terjadi lagi pada siapapun dan menimpa siapapun. Mari anak-anak kita sekolah minimal sampai SMA, dan mari kita gotong royong secara bersama-sama agar orang yang miskin tetap bisa sekolah. Salam, terima kasih untuk semuanya. Semoga Jawa Barat seluruh anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik, dengan minimal pendidikannya SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Saya pagi hari ini ngecek langsung ya, tanpa memberitahukan. Lihat Pak. Pak kepalanya bingung lihat saya datang ke sini. Ini di SMA Negeri 1 Cikampek. Betul. Daya tampung sekolahnya berapa? 396. Oke. Daya tampung sekolahnya enggak kelas 1 nanti yang diterima kelas. Karena maksimal 12 itu kita orang tua 11 kelas kali 36. 39. Kelas 1 aja berapa? 396 Pak. Oh, satu angkatan 390. Betul. Yang daftar sekitar 400-an.
sepi Pak, kalau di kota semua jalur itu bisa nyampe ribuan. Oh, ribuan. Karena kurang sekolah. Mudah-mudahan tahun depan sekolahnya diperbanyak. Ini juga Pak kalau Mana siapa yang mendaftar anaknya? Ah, kenapa? Saya dari jalur inklusif. Inklusif, ya sekolah aja, ya. Ini mau daftar sekolah. Terus ini, awas sekolahnya pacaran. Jangan bawa motor kalau belum waktunya. Ya kan? Udah dikasih disiplin nggak? Di rumahnya jam 9, Jam 8 diambil HP-nya. jam 8 diambil HP-nya. Terus Jam 9 tidur. jam 9. Ibu setuju nggak dengan kebijakan Setuju saya? banget, Pak. Setuju. Benar. Benar. Jangan di depan saya. Benar, Pak. Di Setuju bawah anak-anak jam 9 harus ngampi. Ya, setuju. Apa harus dilepasin? Ih, jangan, Pak. Nggak boleh. Anak cewek harus Oke. ketat, Pak. Setuju nggak masuk sekolahnya setengah 7? Ya, nggak apa-apa, setuju. Karena di Cikampek tuh panas. Iya, Pak. macet lagi Pak. Kebayang kalau di Cikampek masuk sekolahnya jam 9. Oh, panas kan? Dan macet. Kalau setengah 7 relatif bisa diantarnya agak pagi. Aman Pak, kita bisa Ya, dengan oke. kawan. Kamu sekolah. Jangan dulu pacaran ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan lancar seluruh Jawa Barat. Anak-anaknya bisa sekolah dari SMA. Penghapusan PR itu dimaknai sebagai upaya menghentikan kegiatan aktivitas rutin di sekolah dibawa ke rumah, yang seluruh pembelajaran itu ada jawabannya di buku-bukunya, kemudian dipindahkan menjadi daftar isian yang dilakukan pekerjaannya di rumah. Tentunya ini seluruh kegiatan ini untuk mencapai target 80% atau 100% dari sistem pembelajaran bisa diselesaikan semuanya di sekolah. Tetapi anak-anak ketika di rumah itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan produktif di rumah yang memiliki hubungan dengan peningkatan disiplin, produktivitas, dan bagaimana relaksasi dengan semesta. Misalnya membantu orang tuanya mencuci piring, mengepel, memasak, menyetrika, kemudian merapih, membuat taman di rumah. Itu adalah pekerjaan rumah yang harus mendapat penilaian positif dari gurunya. Itu bisa menjadi tambahan untuk pembelajaran PPKN, agama, ekonomi, kemudian pelajaran kimia, pelajaran fisika. Semuanya memiliki relevansi dengan pendidikan. Misalnya ketika ngepel, anak-anak di rumahnya air bekas pelan yang kotor kemudian di water treatment oleh anaknya karena dia memiliki pengetahuan tentang pengelolaan mikroorganisme, tentang pengelolaan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya, dirubah jadi jernih. Itu adalah bagian dari keberhasilan anak melakukan pekerjaan di rumah dan harus mendapat penilaian yang positif dari gurunya di sekolah. Nah, kemudian anak-anak berkelompok membuat keterampilan, misalnya berkelompok dalam les bahasa Inggris. Kemudian sehingga mereka melakukan percakapan dalam bahasa Inggris dalam kelompok di rumahnya. Itu juga bagian dari pembelajaran sekolah, PR. Kemudian berkarya, bermusik, melahirkan grup musik yang berkualitas, membuat karya-karya lagu, menulis novel, membuat karya-karya puisi, memiliki grup dalam melakukan upaya mengembangkan diri dalam seni lukis, industri kreatif, membuat kerajinan, kemudian membantu orang tuanya di bengkel, kemudian menggambar mobil, mendesain motor, kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan lingkungannya untuk membangun industri. Misalnya membuat motor listrik, industri rumahan, membuat mobil listrik, industri rumahan, seluruhnya bisa dilakukan. Kemudian mereka mengembangkan anak-anak yang suka pertanian, berkumpul di sawah, mengukur panjang dan lebar sawah. Kemudian dalam satu petak itu jaraknya 25 cm, ditanamin 3 batang padi. Dari 3 batang padi berubah misalnya menjadi 60 batang. Dari 60 batang tiap batang ada 70 biji. Mereka hitung secara matematik dan kemudian berapa produksi dalam setiap panen. Sekali panen itu berapa bulan, dalam setiap hari pertumbuhan padi itu berapa kenaikannya, tingginya, dan berapa jumlah pertumbuhan anak-anak padinya atau rumpun padinya. Ini juga bagian penting dari proses bagaimana pembelajaran di sekolah diaplikasikan dalam hal-hal yang produktif di rumah. Dan saya yakin bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang memberikan banyak pengalaman bagi muridnya, bagi peserta didiknya,
dan penghalaman itu menjadi penghayatan hidup itu menjadi pada akhirnya membangun kenyataan hidup. Dan saya meyakini orang yang sukses adalah orang yang banyak pengalaman hidupnya. Dari seluruh rangkaian apa yang saya sampaikan nanti akan tertuang dalam surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Oke Bacu, itu tadi video reaction dari aku untuk kalian semuanya. Video reaction yang aku rangkum dari sosial media Kang Deddy Mulyadi atau KDM yang kerap disebut dengan Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Cukup sekian dan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton. Dan menurut aku sih ini bener banget gitu loh, kebijakan KDM bahwa sekolah sekarang itu harus setengah 7 pagi. Terus yang belum cukup umur untuk bawa motor harus jalan kaki ke sekolahnya. Terus untuk masalah PR tadi itu menurut aku sih emang bener, kebanyakan pelajaran yang harus diajarkan kepada anak di rumah itu ya tetap pekerjaan yang ada di rumah gitu loh. Dan untuk PR harus diselesaikannya atau masa sekolahnya ya harus di sekolahnya sendiri itu. Dan untuk siswa yang minum racun itu tadi gara-gara kecewa dengan apa itu bayar sekolah gitu, dan menurut aku ini langsung ditanggapi dengan KDM bagus banget, dan dia jadi anak asuh KDM dan lanjut sekolah sampai SMK gitu loh. Dan penuturan KDM jangan sampai anak yang ada di Jawa Barat itu nggak sekolah, harusnya sekolah sampai minimal SMA atau MAN gitu. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.